Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan tujuan negara sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Untuk mencapai tujuan negara tersebut, diselenggarakan pembangunan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh, terarah dan terpadu, termasuk diantaranya pembangunan kesehatan. Pencapaian pembangunan kesehatan nasional mengalami disrupsi besar-besaran dengan adanya pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Kejadian pandemi membawa kesadaran akan pentingnya penguatan sistem kesehatan nasional sehingga perlu dilakukan transformasi menyeluruh sebagai upaya perbaikan yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia dan meningkatkan daya saing bangsa Indonesia. Kementerian Kesehatan melakukan transformasi sistem kesehatan yang terdiri dari 6 pilar, yaitu 1. Transformasi layanan primer, 2. Transformasi layanan rujukan, 3. Transformasi sistem ketahanan kesehatan, 4. Transformasi sumber daya manusia kesehatan, 5. Transformasi pembiayaan kesehatan, dan 6. Transformasi teknologi kesehatan. Indonesia masih menghadapi beberapa permasalahan kesehatan lain, yaitu meningkatnya penyakit tidak menular, masih tingginya penyakit menular dan prevalensi stunting yang belum menunjukkan penurunan yang signifikan. Kondisi ini menyebabkan beban biaya kesehatan masih tinggi pada aspek kuratif. Dalam rangka menjawab tantangan permasalahan kesehatan masyarakat tersebut, diperlukan layanan kesehatan dan pelaksanaan upaya kesehatan yang lebih terarah melalui penguatan laboratorium kesehatan. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kesehatan. Pada pasal 33 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa laboratorium kesehatan meliputi 1. Laboratorium medis, 2. Laboratorium kesehatan masyarakat, dan 3. Laboratorium lainnya yang ditetapkan oleh Menteri. Laboratorium medis merupakan laboratorium yang melaksanakan fungsi pemeriksaan spesimen klinis untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan pasien terkait dengan penegakan diagnosis, tata laksana, monitoring penyakit, prognosis, dan pencegahan penyakit yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan. Sedangkan laboratorium kesehatan masyarakat merupakan laboratorium yang melaksanakan pemeriksaan spesimen klinis dan pengujian sampel sebagai upaya pencegahan dan pengendalian penyakit serta peningkatan kesehatan masyarakat. Laboratorium lainnya yang ditetapkan oleh Menteri merupakan laboratorium yang melaksanakan fungsi di luar fungsi laboratorium medis dan laboratorium kesehatan masyarakat. Pada pasal 98 sampai 101 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kesehatan mengamanatkan bahwa pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemberi kerja dan pengurus atau pengelola tempat kerja bertanggung jawab melaksanakan upaya kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem K3. Upaya kesehatan kerja dilakukan di tempat kerja pada sektor formal dan informal serta pada fasilitas pelayanan kesehatan. Pemberi kerja dan pengurus atau pengelola tempat kerja wajib menaati standar kesehatan kerja dan menjamin lingkungan kerja yang sehat. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat dan atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan atau paliatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan atau masyarakat termasuk laboratorium kesehatan. Pada PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Kesehatan menyebutkan 1. Upaya kesehatan kerja ditujukan untuk melindungi pekerja dan orang lain yang ada di tempat kerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan oleh pekerjaan dan gangguan kesehatan lainnya. Kedua, upaya kesehatan kerja sesuai dengan standar kesehatan kerja wajib diselenggarakan oleh pemberi kerja dan pengurus atau pengelola tempat kerja di semua tempat kerja. Ketiga, fasilitas pelayanan kesehatan harus memenuhi standar yang ditetapkan oleh Menteri. 4. Penyelenggaraan upaya kesehatan kerja juga dapat dilakukan oleh unit kesehatan kerja. 5. Unit kesehatan kerja harus dimiliki oleh setiap tempat kerja sesuai dengan kemampuannya dan memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. Fasilitas pelayanan kesehatan dan unit kesehatan kerja dalam menyelenggarakan upaya kesehatan kerja berkoordinasi dengan puskesmas setempat.
Upaya kesehatan kerja ditujukan untuk melindungi pekerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan oleh pekerjaan. Peningkatan upaya kesehatan kerja memiliki peran strategis dalam pencapaian target pembangunan kesehatan. Kebijakan terbaru di bidang kesehatan, baik undang-undang maupun PP, akan memperkuat pelaksanaan upaya kesehatan kerja. Perlu dukungan berbagai pihak dalam penggerakan pelaksanaan upaya kesehatan kerja.